Ya Allah Tuhan kami, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, pada pagi hari ini kami datang menyembah Engkau, memuji membesarkan nama Tuhan, karena Engkau adalah pencipta kami, penebus kami. Bapa di surga, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus kepada kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan oleh hamba Tuhan Pendeta KR Sagala dapat kami pahami, terlebih Tuhan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kehidupan kami semakin lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan Roh Kudus berlipat ganda kepada Pendeta KR Sagala, sehingga dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Nama Tuhan dipermuliakan, memberkati kebaktian kami dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan lagu tema. Kristus datang hai manusia, kalau kesahan tikas, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon agar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, menerangi, memberikan keyakinan, terlebih kuasa untuk menghidupkan. Biarlah kami dapat melihat butir-butir kebenaran dalam firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baik, pada saat ini kita akan belajar kembali dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul pasal 20 yang ke-26. Tentunya ini adalah sebuah kisah yang sangat dapat saya katakan tragis ya bagi Paulus. Oleh karena sejak pasal 21 diceritakan di sana bagaimana Paulus setelah mengakhiri perjalanannya dalam 3 kali perjalanan penginjilan yang dia lakukan, dia kembali ke Yerusalem dan pada saat itu dia ditangkap. Dan kemudian dia dihadapkan ke mahkamah agama orang Yahudi. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang yang mantan anggota Sanhedrin, sekarang dia berlawanan dengan kelompok ini. Ya. Tadinya dia sangat dihormati, dia kemudian sekarang tidak dihargai. Ya. Tadinya dia dengar, sekarang dia justru tidak didengar lagi. Mengapa? Oleh karena Yesus, oleh karena Injil. Ya. Dan kemudian dia juga mencoba membela diri. Ya. Dia kemudian dihadapkan kepada pengadilan yang berikutnya, yaitu di hadapan Festus, yang kita dihadapan Felix ya. Pasal 24, 2 hari yang lalu bacaan kita adalah bagaimana Paulus ini di hadapan Felix, yaitu penguasa di Kaisarea yang digantikan oleh Festus ya. Dan pada saat itu kita tahu raja yang memerintah untuk wilayah Yahudi adalah Agripa. Dan kemarin kita sudah dengar ceritanya bagaimana Festus ini mendengarkan pembicaraan dari Paulus. Ya. Lalu kita dengar juga kemarin bagaimana Paulus membela dirinya dan dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Bahwa dia tidak bersalah kepada bangsanya, bangsa Yahudi. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya
adalah sesuatu yang tidak beralasan untuk menyebabkan dia harus dihukum mati. Ya. Dan dia bahkan kemudian membela dirinya untuk menghadap kaisar dan diadili di hadapan kaisar. Dan pada saat itulah Agripa kemudian datang, ya. Datang di wilayah dari Festus, dan kemudian Festus mempunyai kesempatan untuk menyampaikan masalah Paulus kepada Agripa. Ya. Jadi pasal 26 ini adalah pembicaraan di antara Festus dengan Agripa, dan kemudian juga pembicaraan di antara Paulus di hadapan penuduh-penuduhnya, yaitu bangsanya sendiri, kaum Yahudi, dan Festus dan Agripa. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini suatu pengalaman yang sangat tragis dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Ya. Seorang yang tadinya adalah penganut paham, ya, Yahudi yang sangat fanatik, seorang Farisi, seorang anggota Sanhedrin, seorang bahkan yang membenci Yesus dan pengikut-pengikut Yesus, yang sangat membenci orang Kristen. Dan setelah dia bertemu dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damaskus, dia menjadi seorang penginjil yang telah berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu bahagian dunia ini kepada bagian dunia yang lain, hanya untuk menceritakan Yesus yang telah dia temukan, Yesus yang telah dia percayai, Yesus yang telah meyakinkan dia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ada beban moralnya, ada beban dalam hatinya untuk menyampaikan itu kepada orang-orang lain, khususnya kepada orang-orang kafir. Itu sebabnya Paulus ini dikenal sebagai penginjil kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi kita mempelajari di pasal yang ke-26 ini suatu pengalaman Paulus di hadapan dua penguasa besar, yaitu Festus dan Agripa. Ya. Kita harus tahu juga bahwa Festus, ya, memerintah. Paulus sendiri sudah ada dalam tahanan pada saat itu, yaitu dari zaman Felix. Ya. Jadi dia sudah menjadi tahanan pemerintah di dalam dua penguasa, yaitu Felix yang digantikan oleh Festus. Dan sekarang dia berada di hadapan Festus dan Agripa. Ya. Di dalam ayat 1 dikatakan, kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Ya. Dan Paulus memberi syarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ini adalah pembelaan diri. Ya. Saya coba renungkan pembelaan daripada Paulus ini di hadapan seorang penguasa, yaitu Raja Agripa. Suatu pembelaan yang sangat berani saya lihat, ya. Apa yang dia katakan? Dia ceritakan tentang masa lalunya. Bahwa tadinya saya adalah seorang Yahudi, saya seorang Farisi, saya seorang yang sangat fanatik membela paham Yahudi, saya sangat taat dan takluk kepada hukum-hukum Taurat, saya adalah penganut dari ajaran-ajaran Musa. Dia hadapkan kepada raja. Saya tahu engkau ya raja sangat mengerti tentang hukum-hukum orang Yahudi dan tradisi orang Yahudi. Itu sebabnya saya sampaikan ini kepada Tuanku Raja. Lalu kemudian dia ceritakan bagaimana dia bahkan sudah berusaha untuk menganiaya orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Bagaimana dia telah memasukkan orang-orang Kristen ke dalam penjara dari satu kota ke kota yang lain. Bahkan orang-orang yang masih ada dalam sinagog, tetapi mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka diusir dari sinagog. Bahkan bukan sampai di situ saja, kemudian dia juga ingin memperluas penganiayaannya itu dengan meminta surat dari Sanhedrin untuk menganiaya orang di luar kota Yerusalem.
Dia mendapat surat untuk pergi juga ke Damaskus. Dan dia ceritakan bagaimana pada saat perjalanan ke Damaskus itulah dia bertemu dengan Tuhan. Di tengah hari dikatakan, dia telah mendapatkan sinar yang begitu terang benderang. Lebih terang dari sinar matahari dikatakan dalam Alkitab ini. Kemudian telah menerpa wajahnya dan kemudian terdengar suara yang mengatakan, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu kemudian Saul bertanya, siapa engkau Tuhan? Dan suara itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniayakan. Nah, saudara-saudara, dia ceritakan bagaimana itu telah menjamah hatinya. Bagaimana dia telah kemudian diubahkan dengan pertemuannya dengan Yesus. Lalu kemudian dia menceritakan kepada Agripa. Setelah itu kemudian dia telah menjadi orang yang berbeda. Tidak lagi mengikuti paham yang lama. Dia sekarang mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Dia bahkan kemudian telah menjadi juru kabar ya Tuhan. Dia menjadi penginjil khususnya kepada orang-orang kafir. Ada suatu pengalaman yang sangat luar biasa di sini. Ya. Mulai ayat yang ke 12 kita melihat bagaimana Paulus ini menceritakan pertobatan dan panggilannya ya. Ayat yang ke 19 mengatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, ya, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuceritakan itu tidak lain dan daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga ya oleh Musa, yaitu bahwa Mesias Kristus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saya lihat di sini bahwa dia mencoba meyakinkan Agripa, tetapi saya pikir juga dia mempunyai pemikiran. Apa yang saya katakan ini kepada Agripa, juga sementara dengarkan orang-orang yang menuduh aku, yang membenci aku, yang mau membunuh aku. Mudah-mudahan juga apa yang saya katakan ini juga akan dapat menyentuh hati mereka. Saya yakin ada perasaan Paulus juga seperti itu pada saat itu. Ya. Dan kemudian dalam ayat 24, Festus juga rupanya tidak rasa enak dengan cara Paulus ini berbicara kepada Agripa. Apa yang dikatakan oleh Festus? Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila. Ya. Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Jadi dia mencoba meyakinkan Festus, apa yang Festus pikirkan itu tidak benar. Ya, karena Festus merasa bahwa dengan pengetahuan Paulus yang banyak itu sudah membuat Paulus ini gila. Sering juga mungkin ya, kita pendeta-pendeta dianggap agama lain gila, saudaraku. Apalagi kalau kita ceritakan tentang Ellen G. White, mungkin dari agama Kristen lain dianggap kita ini gila.
Karena itu tidak ada di Alkitab, karena itu juga tidak pernah mereka terima sebagai kebenaran, tapi kita menerima sebagai kebenaran. Jadi agama Kristen lain menganggap orang Advent itu gila juga. Apa? Menerima sesuatu yang bukan Alkitab. Ya, hal-hal seperti ini membuat apa? Pandangan yang berbeda seperti Paulus ini. Ya, orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, apalagi yang seperti Festus, Agripa, yang adalah orang Roma, orang kafir, tidak mungkin percaya kepada Yesus. Ya, sedangkan orang Yahudi yang percaya perjanjian lama, yang juga dipercaya oleh Paulus ini, ya, tidak percaya kepada Yesus dan juga ajaran-ajaran Yesus. Jadi dikatakan bahwa dia gila, tapi Paulus membela diri, aku tidak gila, ya, aku tidak gila. Lalu kemudian raja juga tahu tentang segala perkataan ini, sebab itu aku, ya, berani membawa terus terang kepadanya. Kalau saudara pikir begini ya, bagaimana Paulus mengetahui bahwa Agripa tahu apa yang dia katakan itu? Ini Agripa penguasa atau raja pada saat itu, bagaimana dia tahu bahwa Agripa tahu tentang ajaran-ajaran Yahudi? Saudara baca di dalam bagian ayat sebelumnya tadi, bahwa Agripa memang tahu banyak tentang ajaran-ajaran Yahudi, hukum-hukum Musa, dan adat istiadat orang Yahudi. Agripa tahu. Itu sebabnya Paulus ini berani mengutarakan itu kepada Agripa dengan cara berpikir orang Yahudi. Yang membuat Festus merasa ini sudah gila ini orang. Dan kemudian apa yang dikatakan selanjutnya? Ya. Dikatakan begini ya. Raja juga tahu tentang segala perkataan ini. Sebab itu aku berani berterus terang kepadanya. Aku yakin, luar biasa ya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semua ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Wah, luar biasa. Ini seorang raja, kita seorang tahanan. Lalu kita sendiri sedang dalam keadaan ya ditawan. Tapi pada saat kita mempunyai kesempatan menghadap raja, maka kemudian kita ambil kesempatan itu ya sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran raja untuk menyatakan kebenaran. Saya pikir-pikir waktu saya ya mempelajari ini, seringkali kita sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang menengah ke atas yang sulit untuk bertemu dengan mereka. Tapi kesempatan itu ada, kita tidak manfaatkan dan hilang begitu saja. Kalau Paulus ini saya lihat, dia lihat momen itu sangat tepat sekali untuk menceritakan tentang Yesus yang dia percayai kepada raja. Bahkan dia tantang raja. Percayakah engkau, hai Raja Agripa, tentang apa yang saya katakan? Karena saya tahu engkau mengetahui semuanya itu. Ya, apa yang dikatakan oleh Agripa? Hampir-hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen, katanya. Luar biasa. Jadi seandainya mungkin tidak diucapkan oleh Paulus hal seperti itu, atau tantangan ya, misalnya orang pendeta, walaupun bagus ajarannya, tapi nggak ada appeal di ending atau di akhir daripada khotbahnya, itu tidak akan mencapai puncak, saudara-saudaraku. Tapi Paulus ini tahu betul dia bagaimana berkhotbah yang baik. Di ending dari dia khotbah itu, dia berikan appeal, dia berikan tantangan, dia ajak Agripa ini supaya bertobat. Dia ajak Agripa ini supaya percaya kepada apa yang dia percayai. Dia ajak Agripa ini supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Agripa katakan apa yang dia yakini saat itu. Apa yang dia yakini Agripa saat itu?
hampir-hampir saja engkau Paulus meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Luar biasa. Saya coba pikir-pikir bahwa perlu juga kita ini sebagai pendeta-pendeta melihat momen-momen seperti yang Paulus lihat ini. Ada kesempatan mungkin kita ketemu dengan orang-orang besar, tapi kita anggap itu justru kesempatan ya seperti, aduh senang sekali bertemu dengan orang besar ini. Tapi yang kita ceritakan bukannya Yesus, tetapi bagaimana saya supaya menjadi, ya dapat keuntungan mungkin dari orang ini ya. Bagaimana supaya saya dapat kemudahan-kemudahan dari orang ini secara dunia, secara materi. Bukan bagaimana supaya orang ini mengenal Yesus. Tapi Paulus berbeda ya. Dan saudara-saudara, ya, Agripa tentunya tidak percaya kepada Yesus ya. Walaupun dia pernah mengatakan bahwa dia hampir-hampir ya menjadi orang Kristen ya. Apa kemudian Paulus katakan? Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali ya belenggu ini. Jadi momen yang luar biasa lagi dia lihat. Ucapan Raja Agripa itu kemudian dia kaitkan dengan orang Yahudi yang menuduh dia, yang telah berusaha membunuh dia, yang menghadapkan dia kepada pengadilan. Jadi kalau engkau ya Raja, seakan-akan sudah mau diyakinkan menjadi orang Kristen, saya berharap dan berdoa supaya benar-benar kau menjadi pengikut Yesus. Tetapi bukan hanya kamu, tetapi juga semua orang mendengar ini. Tentunya yang mendengar itu, yang orang banyak adalah orang-orang Yahudi yang menuduh dia. Kalau saudara baca, Festus meyakinkan orang Yerusalem untuk mendukung ya kerinduan mereka dengan datang dari Yerusalem ke Kaisarea untuk menuduh Paulus. Dan bahkan untuk memberikan ya keberatan-keberatan mereka. Tuduhan-tuduhan mereka di hadapan Raja ya, Agripa. Tetapi kita lihat di sini bahwa ya mereka tidak berhasil. Oleh karena apa? Mereka tidak bisa menyentuh Paulus. Mana? Festus seorang yang tahu hukum orang Roma. Roma tidak akan pernah membunuh seseorang dengan suatu alasan yang tidak kuat. Ya, yang tidak ya, sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Roma, ya, maka seseorang itu tidak patut dibunuh. Kalau hanya karena ajaran-ajaran agama seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, maka itu tidak cukup kuat untuk membuat seseorang, yaitu Paulus, dihukum mati. Dan Festus tahu ini. Dan Paulus juga membela dirinya bahwa dia berkenan menghadap kepada Kaisar Agustus di Roma untuk membela diri atau membela kebenaran yang diyakini. Dan kita tahu ceritanya. Dalam perjalanan berikutnya kita akan membaca tentunya atau mendengarkan besok bagaimana perjalanan menuju ke Roma ya. Jadi inilah pelajaran kita. Mungkin sesuatu yang bagi saya ya, butir-butir mutiara yang saya bisa angkat dari sini adalah bahwa orang benar itu haruslah ya di dalam dirinya sendiri ya, sudah menjelma itu kebenaran dan bukan lagi terpisah dari dirinya, ya sudah menjadi dirinya sendiri. Sehingga kalau itu sudah menjelma dalam dirinya, menyatu dalam dirinya, maka dia tidak akan perlu takut membela diri sendiri. Dia tidak akan takut untuk membela kebenaran itu dimanapun dan kepada siapapun. Oleh karena dia tahu dirinya benar. Oleh karena tahu bahwa Allah yang dia bela itu juga akan membela dia. Ini poin pertama yang saya lihat di sini. Kedua adalah bahwa jika ada kesempatan kita menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang penting, pembesar-pembesar, di hadapan penguasa-penguasa, raja, maka kesempatan itu jangan disia-siakan. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Festus dan khususnya kepada Agripa. Ya. Ternyata juga ya poin berikutnya, saya lihat
raja sekalipun dengan firman Tuhan yang kita utarakan bisa diyakinkan. Ya, Agripa yakin, dikatakan hampir-hampir saja. Ya, dia melihat kebenaran yang diceritakan oleh Paulus. Bahkan kemudian dia katakan, hampir-hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi seorang Kristen. Tetapi juga ada butir mutiara yang lain di sini kita lihat. Hampir berarti tidak. Ya. Kalau kita tahu kebenaran, tapi kita hanya percaya setengah-setengah dan tidak pernah menerimanya, itu tidak cukup. Dan Agripa tidak pernah menjadi orang Kristen karena walaupun dia tahu itu benar, dia enggan untuk mengakuinya di hadapan umum dan enggan untuk menerimanya. Dan saya melihat di sini bahwa ya Paulus ini adalah seorang yang penginjil teladan ya. Bagi saya dia adalah seorang penginjil yang menjadi hero bagi setiap penginjil ya. Dan kita melihat bahwa kita patut meniru dia dalam kehidupan kita. Mungkin ada ulasan yang lain atau masukan dan tambahan yang lain dari saudara tentang pasal ini ya. Ada? Mungkin dari Pak Ketua. Jangan takut kita oleh karena kebenaran kadang-kadang dibawa ke pengadilan. Ya, apa yang terbuat di sana membuat Paulus terkenal. Ya, karena dianggapkan selama ini Paulus ini mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan agama Yahudi. Sekarang harus dibawa ke Agripa tadi. Dan tadi sana sudah tentu diverifikasi dengan kata kasar, ditelanjangi dia. Tetapi kalau yang benar tetap benar, akhirnya Festus itu sendiri juga nggak bisa. Kita harus bawa dia ke Roma. Jadi akhirnya cerita Paulus itu semakin terkenal. Siapa ini sebenarnya Paulus ini? Karena Paulus bersaksi, aku dulu anti. Ya, saya membunuh orang-orang Kristen ini. Tetapi oleh karena peristiwa dia dipanggil Tuhan disaksikan, akhirnya orang pun mengerti. Nah, jadi di sini kadang-kadang dalam mempertahankan kebenaran Tuhan, kadang-kadang memang ada saja tantangan kepada kita, tetapi jangan mau cari popularitas diri. Carilah selalu popularitas Kristus, maka kita akan tetap dijagai oleh Kristus. Saya rasa itu salah satu pelajaran kita dapat dari sampai ke Kaisar pun hampir-hampir engkau meyakinkan aku jadi Kristen. Sebenarnya secara main dia sudah yakin itu. Hanya oleh karena jabatan dia takut, karena orang Yahudi sudah tentu tidak boleh ke Kekaisaran Roma, petugas Roma menjadi pengikut Yahudi. Itu otomatis sekali dia mengikut Yahudi atau mengikut Taurat, dia akan dipecat. Karena dia di sana adalah wakil daripada Roma. Jadi kita lihat di sini sangat menarik untuk ditelaah terus ya. Baik, terima kasih Pendeta Brangenangen. Mungkin Pak Menulang. Terima kasih. Yang saya lihat di sini bahwa seorang saksi Kristus dia harus mengalami satu pengalaman berjumpa dengan Tuhan, encounter with Christ. Mengapa banyak di antara kita pada saat diminta bersaksi mungkin seperti apa yang mau saya saksikan? Karena memang mungkin dia paham doktrin, dia yakin itu dan dia terima itu, tapi pengalaman dengan Kristus mungkin perlu ditingkatkan. Jadi kalau kita ada pengalaman dengan Kristus, dimanapun kita berada, kapanpun, kita akan bisa menyaksikan pengalaman kita. Ya, pengalaman kita satu sama lain berbeda, tapi secara prinsip ada kesamaannya, ada common denominator, bahwa kita orang berdosa, kemudian kita menyadari kasih karunia Tuhan, dan oleh kasih karunia-Nya kita diubahkan, sehingga kita juga memberitakan keselamatan kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Agripa bersama istrinya di sini, dia mendengar, karena dia juga udah tahu sebenarnya. Tapi pada saat Paulus menyaksikan pengalaman pribadinya, baru dia bilang, hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi memang pengalaman itu sangat luar biasa kalau kita saksikan. Baik, terima kasih Pendeta Menulang.
Jadi saya bisa tangkap juga dari apa yang Pendeta Manulang terangkan, percaya kepada Kristus berbeda dengan mempunyai pengalaman pribadi bersama Kristus. Berbeda kelihatannya ya. Ya, jadi bisa saja kita sudah percaya, atau bisa saja kita katakan kita percaya kepada Yesus, tapi pengalaman kita menunjukkan bahwa kita enggak percaya kepada Yesus, atau bahkan pengalaman kita menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Yesus. Ya, jadi ya, banyak orang yang bahkan tahu teologi ya, kristologi. Ya. Kristologi begitu dikuasai, tapi pengalamannya bersama dengan Kristus itu enggak ada. Jadi dia enggak bisa bersaksi secara pribadi karena hanya dia dalam pikiran, ya, hanya touch the mind, not touch the heart. Yang lebih penting adalah heart, ya. Itu adalah personal relationship with Jesus, ya. Itu saya pikir yang kita perlu alami setiap hari, ya. Jadi revival and reformation yang dimaksud dari program gereja kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Yesus setiap hari. Itulah yang maksud dengan revival reformation, di mana kita sudah mengenal Yesus dan menghidupkan ajaran-ajaran Yesus setiap hari melalui perkataan, melalui tingkah laku, dan segala aspek ya dalam kehidupan ini kita yang memantulkan Yesus dan tabiatnya.